juga semua mata atas perjuangan panjang kami mencari keadilan melawan kesewenangan Wali Kota Palangkaraya Riban Setia. Kami berdua pegawai negeri sipil guru di SMA Negeri Palangkaraya. Saya Elmalia Tara Elba. Dan saya Helen Luciana. Sudah 3 tahun kami berjuang mencari keadilan melawan Wali Kota Palangkaraya yang memutasikan kami dengan SK nomor 870 yang tidak sesuai dengan peraturan bersama 5 menteri sebagai dasar perlindungan atas profesi guru. Dan SK ini secara fisik dinilai cacat oleh lembaga hukum. Putusan PT UN Palangkaraya, putusan banding Jakarta, dan Mahkamah Agung Jakarta menyatakan di antaranya menolak pemberlakuan hukuman disiplin atas kami berdua. Yang kedua, menerbitkan SK baru sebagai dasar kami melaksanakan tugas kami sebagai guru. Namun Wali Kota Palangkaraya justru menentang putusan Mahkamah Agung dan secara arogan menggunakan birokrasinya menginstruksikan Baper Jakat Kota untuk memberi rekomendasi penurunan pangkat kami sepihak tanpa pemberitahuan. Padahal SK kami dengan pangkat golongan 4A ditandatangani gubernur dan seharusnya berkoordinasi dengan gubernur yang menandatangani SK kami. Ternyata Wali Kota bertindak sepihak, menginstruksikan Kepala SMA Negeri 5 I. Wayan Sarman untuk mengusir kami jika kami kembali mengajar ke sekolah. Dan memerintahkan pihak sekolah menghapus daftar hadir kami, nama kami di sekolah tersebut. Menginstruksikan Kepala SMA Negeri 5 Palangkaraya agar tidak memberikan beban mengajar 24 jam kepada Helen Luciana. Kemudian Wali Kota Palangkaraya menginstruksikan Inspektorat Kota terus memeriksa dan menekan kami dengan ancaman akan diberhentikan dengan ancaman disiplin PP 53. Padahal dalam putusan PT UN dilarang mengambil tindakan atas kami. Menginstruksikan jajarannya untuk menurunkan pangkat kami tanpa pemberitahuan kepada kami dengan diam-diam sampai sekarang. Menginstruksikan Kadisdikpora Hajah Norma memerintahkan BRI memblokir rekening bank kami, rekening pribadi kami dengan diam-diam, sehingga Kepala BRI dengan desakan kami membuka blokir tersebut karena tidak tertulis alasan yang jelas, tanpa prosedur, cara yang aneh. Lalu menghentikan tunjangan daerah kami, memotong gaji kami Rp400.000 setiap bulan sejak tahun 2013 dan 1 Juni 2015 secara total menghapus seluruh hak kepegawaian kami dan juga gaji kami yang sama artinya dengan memecat kami. Dan sejak tahun 2013 kami sudah bermohon pindah. Kami sudah melaporkan kasus kami kepada gubernur dan gubernur sudah memberi 2 surat penarikan kepada kami. Namun Wali Kota tidak melepas kami dengan itikat untuk menghukum dan memecat kami, dan ternyata benar sekarang kami telah dipecat dari kepegawaian kota. Padahal semua itu disetting dengan menghapus jadwal mengajar kami agar kami tidak mengajar. Tidak menandatangani surat pelepasan kami meminta kepindahan dari kepegawaian kota ke kepegawaian provinsi. Terbitnya SK mutasi kami itu berawal dari penentangan kami terhadap jual beli kursi pada saat penerimaan siswa baru di SMA Negeri 5 Palangkaraya yang pada saat itu adalah SMA unggulan dan merupakan SMA RSBI tahun 2012. Kurang lebih sekitar 26 siswa calon siswa itu dinyatakan tidak lulus. Padahal secara akademis mereka lolos karena pada saat itu kami adalah tim akademisnya. Alasan mereka tidak meluluskan itu karena pesanan dari beberapa pejabat
termasuk di dalamnya wali kota, harus anak-anak mereka ada yang masuk ke SMA Negeri 5 Palangkaraya. Dan salah satu anak yang seharusnya lulus tetapi tidak dinyatakan lulus itu bernama Mikael Cesar Bagindo, anak dari Alman Pakpahan, dan keluarga ini meminta kami untuk mengadu kecurangan penerimaan siswa baru SMA Negeri 5 Palangkaraya itu melalui expose di media, sehingga anak mereka, putra mereka lulus pada saat itu. Dan ternyata setelah SK kami terbit, kami PTUN kan, Alman Pakpahan menikam kami dari belakang, membuat menjadi kuasa hukum atas wali kota Palangkaraya. Dan pada saat ini pun Alman Pakpahan terus menerus mengejar kami, menekan kami, memecat kami karena dia adalah inspektur kota Palangkaraya. Ini perjalanan yang panjang, melelahkan, mengeluarkan biaya banyak, lalu membunuh karakter kami sebagai seorang pendidik. Padahal kami adalah guru yang berprestasi bahkan hingga ke tingkat internasional. Ini sebagian dari bukti-bukti prestasi kami, penghargaan di dunia internasional. Kami berdua menulis buku untuk buku pelajaran untuk Kalimantan Tengah. Kami membuat karya-karya tulisan yang sekarang mendapat penghargaan di dunia internasional. Kami juga membawa beberapa murid sampai ke tingkat internasional untuk memenangkan beberapa kejuaraan-kejuaraan, baik di bidang tulisan maupun olimpiade-olimpiade yang menyangkut akademisi mereka. Ya. Jadi luar biasa sekali, kami ditekan oleh pemerintah kota, ditekan oleh seorang wali kota yang menganggap dirinya hebat, berkuasa, memiliki kewenangan, raja kecil di tempat kami. Ini buku-buku yang kami tulis dan produk-produk kami sudah kami tulis. Ini juga produk hukum. Ini adalah perjuangan kami untuk adat, untuk suku kami, untuk budaya kami. Kami memperjuangkan Kalimantan Tengah untuk Dayak. Tetapi kami terus ditekan dengan seluruh, dan ini adalah tulisan tangan istri Alman Pakpahan yang mendesak kami. Dan ternyata merekalah yang menikam kami, justru Alman Pakpahan bersama wali kota Palangkaraya sebagai inspektur sekarang. Jadi jika kami sudah menempuh jalan yang paling panjang, paling hebat, paling tinggi sampai mendapat putusan Mahkamah Agung, lalu apa gunanya putusan ini jika wali kota bisa menginjak-injaknya, meludahnya? Di mana DPRD kota, di mana kewibawaan PTUN, di mana Mahkamah Agung, di mana 5 menteri yang mengeluarkan SKB, di mana pemerintah. DPR harusnya menjalankan fungsi pengawasannya atas putusan Mahkamah Agung menurut Undang-Undang PTUN. Dan kami sudah menyurat sejak Presiden SBY menjadi presiden. Kami sudah menyurat para menteri, bahkan kami melalui jalur adat, di mana mereka semua sampai sekarang kami dipecat. Apa prestasi kami, di mana penghargaan atas prestasi-prestasi kami selama ini untuk Kalimantan Tengah, bahkan untuk Indonesia? Mana penghargaan? Kami hanya menuntut bahwa putusan Mahkamah Agung dieksekusi, dipatuhi. Dan kami juga berharap dan dari kasus kami menuntut agar hak-hak kepegawaian kami yang telah diambil sejak 2012 itu dikembalikan kepada kami. Dan berharap dari kasus ini semua orang mempelajari, seluruh negeri, seluruh wilayah di Indonesia mendapat pelajaran penting dari apa yang kami perjuangkan, terutama memperjuangkan SKB 5 Menteri, memperjuangkan hak-hak buruh. Terima kasih.